Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Senang rasanya saya Ronald Surapraja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, dalam hidup ada kalanya kita mengalami kegagalan. Ya, asal jangan yang satu ini, gagal ginjal. Aduh, ini mungkin yang terbayang ketika mendengar kata gagal ginjal adalah rasa frustasi. Tapi satu hal, semangat tidak boleh hilang. Masih ada solusi yang bisa kita lakukan ya untuk mengurangi dampak dari gagal ginjal. Mari kita belajar ya dari kisahnya Pak Teguh Eko yang sudah ada bersama kami di sini. Pak Teguh, apa kabar? Baik Mas Ronald. Oke, dan juga ada dua sahabat saya, ada Bang Faidon. Apa kabar Bang Faidon? Dahsyat Kang Ronald. Oke, ada juga Bang atau Mas, enaknya dipanggilnya apa? Mas Pin. Mas Pin Wijaya. Oke, Ya. sehat Mas Pin? Luar biasa. Luar biasa, oke. Gagal ginjal, kita tahu ini adalah sebuah penyakit yang penderitanya harus melakukan cuci darah rutin. Bahkan ada beberapa yang harus seumur hidup, ya. Pak Teguh, ini mulai kapan Bapak tahu Bapak ada masalah dengan ginjalnya? Saya cuci darah itu tepat 1 tahun yang lalu, jadi gagal ginjal sudah stadium 5 Mas. Yang terasa apa Pak Teguh? Sakit lambung gitu ya. Tapi memang punya sakit lambung? Ada sakit lambung, Oke. jadi kayak emah begitu. Ya. Lalu ke dokter, fase ke-1 mengatakan, oh ini sakit lambung, lalu diberi obat. Di rumah beberapa hari tidak ada perubahan. Akhirnya ke dokter lagi, dan Oke. ketemu dokter yang berbeda. Beliau mengatakan, sepertinya Pak Teguh ini jantung. Beda lagi Karena kaki ternyata. saya sudah bengkak. Lalu akhirnya saya dirujuk ke dokter jantung. Di dokter jantung diperiksa. Dokter spesialis jantung mengatakan jantungnya bagus Pak Teguh, cuman saya curiga ginjal. Nah. Nah dari kecurigaan itu muncul, saya tanya ke ponakan saya yang di bidang kesehatan, Om langsung kreatinin urium dicek di lab ginjal. Emang hasilnya berapa itu, Pak? Waktu itu 200 lebih, bahkan kreatinin urium dan sebagainya. Sudah terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi. Saya malam jam 11 masuk Bangsal, paginya operasi CDL, Ya. pemasangan alat, lalu siangnya cuci darah yang pertama. Saya sudah kondisi tidak sadar diri karena memang mungkin fisik sudah tidak kuat. Lalu hari berikutnya cuci darah yang kedua, hari berikutnya cuci darah yang ketiga. Jadi 3 hari berturut-turut saya cuci darah. Dan sekarang seminggu berapa kali cuci darah? Seminggu, alhamdulillah puji Tuhan, 2 kali. Wow. 2 kali seminggu. Berarti kegiatan terganggu dong. Sangat. Di tempat cuci darah, usianya rata-rata berapa? Saya 44 tahun ini, ada adik-adik saya, ada SMA ada, Ya Tuhan. SMP juga ada. Lalu SMP yang sudah ada yang cuci darah? ada. Saya Hati-hati tidak tahu pemirsa. riwayatnya seperti apa, tapi itu ada. Lalu ada juga yang mungkin seumuran juga ada. Tapi jadi penasaran Bang Faidon ya, Mas Pin, dulu pola hidupnya bagaimana? Jadi dulu memang saya sangat tidak suka dengan yang namanya minum air bening. Saya lebih suka yang berwarna. Dalam kemasan? Dalam kemasan, Manis? lalu teh manis, Oke. kopi kental manis, Minuman soda? soda, lalu ada singgung-singgung bir lah ya gitu, gitu. Iya. Dan itu terus-menerus dilalui, terus-menerus. Dan dulu saya juga perokok hebat. Itu yang membuat saya menjadi seperti ini. Oke, apakah ada hipertensi? Ada hipertensi. Setinggi apa? Saya sempat suatu saat pergi ke Bukit Halimun, saya hipertensi 200/100. Lagi naik gunung? Iya. Ya ampun. Itu 4 hari, saya KO di hari kedua. Bang Faidon, Mas Pin, kecurigaannya adalah gagal ginjal ini dari hipertensi. Betul tidak? Betul. Pak Teguh dan pemirsa kita perhatikan dengan baik-baik. Kalau kita nih buka tubuh kita, kelihatan nih ginjal kita ada kiri ada kanan. Di sini ada merah-merah itu ada pembuluh darah semua. Tugasnya ginjal apa? Buat menyaring. Menyaring darah kita. Semua racun-racun atau sampah-sampah dalam tubuh kita harus dibuang dong. Ini nggak bisa buang. Akhirnya apa? Numpuk Di dalam tubuh. Makanya seperti tadi Pak Teguh apa? Tanpa tidak sadarkan diri. Karena apa? Racunnya sudah masuk ke otak. Sehingga di tubuh kita tuh darah isinya racun semua. Makanya Iya, tidak iya. sadarkan diri gitu loh. Kerusakan ginjal itu bukan karena sehari 2 hari. Tapi karena bertahun-tahun tanpa gejala. Makanya kebanyakan orang gagal ginjal ketahuannya stadium akhir, baru ketahuan gitu loh. Nah jadi kita bisa lihat, nah kenapa Pak Teguh ini bisa sampai terjadi gagal ginjal. Bapak tadi punya apa? Hipertensi. Nah kita bayangin, saringan air kalau tekanan air sangat kencang. Jebol. Ditekan terus, dihantam terus, otomatis ya jebol. Makanya kalau kerusakannya sedikit demi sedikit,
apa yang terjadi? Ya awalnya nggak terasa apa-apa. Tapi kalau udah lama makanya sampai rusak, jadi gagal ginjal seperti itu. Tambah lagi minumannya tadi, tidak minum air putih, minumnya berwarna-warni. Berwarna-warni. Gula semua gitu kan. Manis-manis. Berarti ginjal kita menyaring isinya ya begitu semua. Beban si ginjalnya Pak Teguh kebayang berat sekali, Mas Itu yang terjadi gitu loh. Makanya harus hati-hati ya. Nah itulah penyebab-penyebab kenapa Pak Teguh bisa kena. Dan pemirsa harus perhatikan itu gitu. Kalau lakuin hal itu, ya kita mikir sayang ginjal kita cuma 2 loh, udah rusak nggak bisa diperbaiki. Ceritanya Pak Teguh nih pemirsa juga mesti harus kasih atensi sedikit ya. Tadi kita dengar apa? Beliau sangat suka minum minuman yang manis, berwarna, dan ada alkoholnya lagi. Salah satu yang dialami oleh Pak Teguh bertahun-tahun adalah terjadi pengentalan darah. Bayangin kan kalau kita ada teh, kita kasih gula, kan tehnya lebih kental. Darah kita kasih minum yang manis-manis terus, darahnya kental. Jadi Pak Teguh ini mengalami pengentalan darah bertahun-tahun. Kalau darah kental, jantung mompa juga lebih berat, maka adalah wajar tensi udah pasti naik. Saringan yang kuat kalau dialiri darah dengan tekanan 120, kemudian datang tekanan 200, jebol di dalam. Nah, ini nggak mutlak hanya untuk orang yang tua, tapi anak muda juga kalau kebiasaan minum yang manis-manis, ya nggak suka air putih, bisa kejadian. Pak Teguh sampai kejadian, sampai jebol, sampai koma, sampai antara hidup dan mati. Kalau udah begitu kadang-kadang orang baru sadar. Nah kita mau mengingatkan Anda pemirsa ya, waspada, dan saya minta Anda untuk betul-betul kasih perhatian terhadap hipertensi. Kita ingin menghindari ya komplikasi dari hipertensi seperti yang dialami Pak Teguh itu gagal ginjal ya. Sebetulnya bukan hanya gagal ginjal, yang lain pun seperti stroke, serangan jantung, kita nggak mau komplikasi itu terjadi. Dan ini penting untuk Anda yang mengalami hipertensi. Apa yang harus Anda lakukan? Satu, udah stop deh terlalu banyak yang gula-gula itu tadi. Kemudian hindari goreng, kerjakan perintah dokter Anda, dan tambahkan penggunaan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda guna mencegah masalah bisa bermanifestasi, guna mencegah komplikasi dari hipertensi. Pemirsa ingat ya, hipertensi itu seringkali tidak ada gejala. Usia muda maupun usia tua. Hipertensi adalah penyebab kuat gagal ginjal. Artinya, gagal ginjal pun bukan hanya milik orang tua. Yang muda pun bisa kena gagal ginjal kalau tensinya tinggi. Kalau sudah punya hipertensi, ambil tindakan, ikuti saran dari dokter, dan gunakan teknologi laser. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu mengendalikan tekanan darah supaya bisa terhindar dari gagal ginjal. Kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Tetap bersama kami di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Teguh ya, yang menderita gagal ginjal, seminggu harus 2 kali menjalani cuci darah karena hipertensi yang tinggi. Hipertensinya waktu itu pernah paling tinggi mencapai angka 200 ya Pak ya. Dan akhirnya terjadilah gagal ginjal. Pak Teguh tahu gagal ginjalnya langsung di stadium 5. Ketika Bapak diketahui terdiagnosa harus cuci darah, gagal ginjal, fungsi ginjalnya berapa persen Pak? Terakhir, sebelum yang terakhir ini 6%. Hanya 6% saja? Tapi setelah dicek lagi tinggal 4%. Ketika Pak Teguh didiagnosa langsung gagal ginjal stadium 5, reaksi keluarga bagaimana Pak? Yang paling kaget adalah mama saya. Saya punya bapak, itu 3 tahun harus hemodialisa, harus cuci darah karena beliau dari gagal ginjal dan gula. Ayah saya itu meninggal 3 tahun cuci darah. Jangan-jangan saya juga mengalami yang sama. Saya sudah 1 tahun ini, berarti waktu saya tinggal 2 tahun. Kalau mau sama dengan papa saya, itu sempat kepikiran seperti itu. Jadi 1 bulan saya recovery untuk saya harus menerima bahwa saya sakit seperti ini juga tidak mudah, Mas. Sangat-sangat tidak mudah. Saya mau tanya dulu nih pemirsa sama Pak Teguh nih. Seandainya bisa bayar untuk sehat 100% kayak zaman dulu, berani bayar berapa? Wani Piros, saya siap bayar. Semua orang ketika sudah sakit akan ngomong begitu. Saya bayar berapa saja asal bapak saya sembuh. Gitu. Iya betul. Ya? Aduh emosional keputusannya. Ya. Tapi ketika Anda diberi kesehatan, Anda nggak mau bayar itu. Yang namanya makan sehat, olahraga, menghindari hal-hal yang menyebabkan sakit, pemeriksaan ke dokter, itu Anda nggak kerjain. Iya. Knowing is nothing. Mengetahui segala sesuatu itu nggak ada artinya.
mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kita tahu itu adalah segalanya. Upaya tambahan untuk Anda yang menderita hipertensi, untuk membantu mencegah supaya tidak berlanjut ini hipertensinya, atau penyakit yang dasarnya hipertensi supaya tidak berlanjut, selain pengobatan dari dokter, pola hidup, adalah menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini membantu untuk merangsang produksi namanya oksida nitrit. Seiring dengan bertambahnya usia, produksinya turun. Disinilah peran teknologi laser untuk membantu. Karena apa? Karena oksida nitrit itu dia membantu membuka pembuluh darah. Jadi, aliran darah ke jantung, ke otak lebih bagus, termasuk ke ginjal juga lebih bagus. Kita lengkapi semua upaya kita, karena ikhtiar itu adalah melakukan semua yang dibutuhkan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Mas Bin, silahkan mau ditambahkan. Ya, jadi tadi Bang Paitong udah jelasin nih bahwa nitroxide itu bagus untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Biar lebih elastis, lebih lebar, sehingga menjaga tekanan darahnya baik. Nah, jadi selain dari pembuluh darah yang kita harus jaga, kita aliran darah juga harus diperbaiki gitu loh. Darah tidak boleh kental. Misalnya kalau misalnya pembuluh darahnya rusak, terjadinya plak. Kalau darah kental, makin penyumbatan makin terjadi. Ya kan? Komplikasi hipertensi tidak hanya ke gagal ginjal, tapi ke jantung, stroke itu semua bisa terjadi. Makanya aliran darah itu sangat-sangat penting. Teknologi laser itu juga membantu melancarkan aliran darah. Kenapa? Dia itu menghambat namanya agregasi trombosit. Jadi darah sebelum kental dihambat dulu sehingga jangan sampai kental. Nah, terus kalau misalnya darah udah kental, terbentuk trombus ya kan, darah kekental. Nah, lasernya juga mengaktifkan fibrinosis sehingga apa? Membantu menguraikan dan melancarkan aliran darahnya gitu. Jadi pembuluh darah diperbaiki, aliran darah juga kualitas diperbaiki juga, jadinya lebih sempurna kayak gitu. Selain teknologi laser, kita biar hasil lebih maksimal lagi dikombinasikan teknologi berikutnya, yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kombinasi laser dengan NMES ini hasil lebih baik lagi. Kita memberikan sinyal listrik pada otot-otot kita. Ya kita cukup tempelkan di otot tangan, di kaki, dan otot tubuh yang lainnya. Tujuannya buat apa? Karena gini, otot itu kita butuhkan dalam aktivitas membakar gula, bakar kolesterol, dan lain. Dengan bertambahnya usia, otot kita makin menurun. Ditambah lagi orang kayak misalnya contoh orang stroke, orang yang misalnya ada gangguan untuk aktivitas, untuk bergerak, berarti otot yang semakin lama semakin nggak dipakai, otot makin mengecil. Nah, kita bisa menggunakan NMES ini untuk apa? Menjaga massa otot kita jadi tetap kuat, terbaik. Sehingga dengan otot yang bagus, maka otomatis pembakaran gula, pembakaran lemak, itu akan jauh lebih baik gitu loh. Sehingga bagus untuk orang hipertensi, diabetes, stroke, dan lain-lain. Pemirsa, tulisan di bajunya Pak Teguh ini kalimat yang penuh dengan motivasi. Boleh dibuka, Pak? Ginjal boleh gagal, tapi hidupmu nggak boleh gagal. Hashtag tetap semangat. Wah, hebat, Pak. Nah, pemirsa, sekarang Anda penting untuk menyimak penjelasan dari Mas Panji mengenai teknologi laser yang bersinergi dengan teknologi NMES, begitupun cara untuk mendapatkannya. Ini dia. Pemirsa, hipertensi harus terkendali supaya kita bisa terhindar dari berbagai macam komplikasi. Kali ini kita belajar bagaimana hipertensi mengakibatkan gagal ginjal. Oleh karena itu, yuk kita jaga tekanan darah kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya kita untuk sehat dengan memanfaatkan teknologi low level laser. Karena sekarang teknologi laser hadir dengan 3 warna laser, warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Warna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi gula, kolesterol yang berlebih, dan juga bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Yang warna biru manfaatnya adalah untuk membantu pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih lebar, sehingga aliran darah bisa menjadi lebih lancar dan tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Yang warna kuning manfaatnya adalah untuk membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, sehingga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan untuk melengkapi supaya tekanan darah kita bisa terkendali, kita bisa mensinergikan teknologi low level laser dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena kita harus sadar bahwa seiring bertambahnya usia, maka fungsi organ tubuh kita semakin lama akan semakin menurun, termasuk otot kita. Dengan kita menggunakan teknologi NMES, maka akan dapat membantu memberikan sinyal elektrik pada sistem saraf dan juga sistem otot kita, sehingga bisa membantu menstimulasi kontraksi otot supaya bisa mencegah penyusutan massa otot dan bahkan bisa juga membantu meningkatkan massa otot kita.
Dan sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES, bisa kita rasakan dengan kita memanfaatkan Aku Laser, persembahan terbaru dari Dr. Laser. Aku Laser ini merupakan alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi low level laser dan teknologi NMES. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor dan yang pertama di Indonesia. Dan untuk penggunaannya juga tentu saja mudah sekali. Seluruh instruksinya tersedia pada buku panduan dan tentu saja ada video cara penggunaan. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat sinergi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dengan Anda menggunakan Aku Laser. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser, bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari kisahnya Pak Teguh. Gara-gara hipertensi, hidup Bapak sekarang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali, betul ya Pak ya? Betul, betul sekali. Ketika saya mengalami hipertensi, yang saya lakukan adalah bukan mengobati hipertensi, tapi mengobati sakit kepala. Apa buktinya? Saya banyak membeli obat-obat yang ada di warung. Sementara kepala tidak sakit, saya merasa happy. Besoknya sakit lagi, saya minum lagi. Terus menerus. Sumber masalahnya nggak dibetulin. Nah, sumber masalahnya tidak diperbaiki. Iya. Maka dari itu, jika teman-teman mengalami hipertensi, datang ke dokter. Saya juga pernah mengalami apa yang dinamakan darah kental, Mas Ronald. Suatu saat saya itu donor darah dan diambil sebelah kanan, dan itu tidak keluar darahnya, lalu dicabut lagi pindah ke sebelah kiri. Saking kentalnya. Saking kentalnya. Ya Tuhan. Teman yang merawat saya itu kurang olahraga. Tapi dugaan saya bukan hanya kurang olahraga, tetapi memang banyak hal yang mengakibatkan seperti itu. Jadi menurut saya kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, ambil tindakannya adalah pergi ke dokter. Luar biasa. Hati-hati ya pemirsa, gagal ginjal hanya salah satu dari sekian banyak komplikasi dari hipertensi. Kalau sampai Anda sudah kena gagal ginjal, ikutin deh, silakan cuci darahnya, terapinya dikerjain. Dari sini kita belajar apa? Orang pinter belajar dari kesalahan sendiri. Pak Teguh nih orang pinter nih, ya orang pinter. Belajar dari kesalahan sendiri. Tapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Kalau Anda bijak, Anda bisa belajar dari kesalahan Pak Teguh. Jangan kena dulu. Kerjakan pola hidup sehat, yes harus. Kemudian pilih makan yang sehat, iya. Kerjakan saran dokter, obat-obatannya. Jangan ngatur obat sendiri. Jangan sampai lupa. Kemudian salah satu yang bisa Anda kerjakan sekarang juga adalah penggunaan teknologi laser. Pemirsa semua ini pelajaran yang sangat berharga menurut saya gitu. Yang sekarang kita mau pelajari adalah bagaimana jangan sampai kena gagal ginjal. Ya. Itu yang paling penting. Jadi kita harus pola makan diperbaiki. Semua yang tadi Pak Teguh ceritakan minuman-minuman yang tinggi gula dan lain-lain, aktivitas harus perbaiki semua gitu loh. Selain itu ya kita bisa menggunakan teknologi laser yang seperti Bang Paidon ceritakan, lancarin darahnya, perbaiki pembuluh darahnya, itu sangat bagus gitu untuk membantu mencegah. Nah, selain itu tadi saya jelaskan bahwa teknologi laser sekarang biar hasil lebih bagus lagi kita menggunakan kombinasi teknologi yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Bagus buat penderita stroke. Ini sangat bagus karena kenapa? Orang stroke itu apa? Kelemahan anggota gerak, baik tangan maupun kaki. Ya, sehingga aktivitas berkurang. Kalau kita tidak bergerak, otomatis otot-otot tubuh kita, otot tangan dan kaki mengecil. Dengan mengecil ini dampaknya besar dong. Apa? Satu, pembakaran gula kolesterol juga nggak bagus. Sehingga gula kolesterol juga lebih tinggi. Kedua, tidak bisa menopang tubuh kita. Sehingga ya aktivitas juga terganggu. Ya kan? Makanya kita harus meningkatkan massa otot kita. Otot kita jangan sampai mengecil. Makanya bisa menggunakan teknologi NMES. Nah, NMES cara pakainya gimana? Kita cukup menempelkan di tempat yang lemah. Tangan, misalnya tangan lemah, ya kita tempel di tangan. Kaki lemah, ya tempel di kaki. Untuk melatih ototnya. Sehingga terjadi gerakan secara pasif pada tangan kita maupun kaki kita. Oke. Jadi bagus untuk apa? Menjaga massa otot kita biar tetap bisa bergerak. Dan juga memicu jangan sampai tangan orang stroke jadi kaku karena tidak digerakin. Baik. Ya kan? Udah selain itu juga bagusnya apalagi dengan kita melatih ototnya itu akan merangsang pembuluh darah juga lancar di daerah tangan dan kaki. Ya, jadi kita bisa mengkombinasikan ini semua. Oke.
Pemirsa, jika Anda sudah mengalami gagal ginjal, melakukan cuci darah adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan. Itu adalah sebuah kebutuhan. Tapi percayalah, meluangkan waktu 2 hari dalam seminggu untuk cuci darah itu bukan hanya satu-satunya hal yang tidak menyenangkan. Betul, Pak? Betul. Apa saja yang harus dibatasi oleh Pak Teguh setiap hari? Makan harus dibatasi, minum itu pasti harus dibatasi. Aduh, minum kok dibatasi kan nggak enak sekali ya. Saya tidak boleh minum terlalu banyak karena memang efeknya pada diri saya begah, nafas sesak, lalu pada akhirnya juga muntah. Lalu kegiatan-kegiatan yang tadinya saya harus olahraga, sekarang dikurangi. Nggak bisa juga ya. Ya, harus naik mobil setir kemana-mana, sekarang juga tidak bisa. Oke, baik. Untuk gagal yang lain, gagal ujian, coba lagi. Gagal ginjal, nggak bisa diperbaiki. Anda kan nggak ingin seperti itu terjadi. Makanya, gunakan teknologi laser sekaligus melengkapi pola hidup sehat yang harus Anda mutlak jalankan. Nah, ada yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser untuk perbaikan kesehatannya. Ini dia ceritanya. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan pegel-pegel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok? Pemirsa, sekarang giliran Anda untuk merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatan Anda. Nah, Pak Teguh, sebelum acara kita selesai, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Teguh? Saya ingin menyapa ibu saya yang ada di kampung, adik-adik dan juga istri anak saya yang ada di rumah. Terima kasih banyak untuk selama ini menyemangati saya sampai pada saya bisa menemukan saya yang sudah ikhlas dengan apa yang saya rasakan. Terima kasih yang sudah memberikan support. Dan untuk teman-teman, ketahuilah bahwa saya mengalami hal seperti ini bukan 1-2 hari, tetapi butuh proses panjang. Apa yang saya lakukan pada saat itu adalah salah dan keliru. Hiduplah sehat, agar apa tidak mengalami yang seperti saya. Gagal ginjal tidak nyaman. Cuci darah harus, karena saya ingin hidup. Juga ingin berpesan pada orang tua dan juga teman-teman, jangan khawatir, saya tetap terus bersemangat dan terus hidup, karena sebagian mimpi belum tercapai. Dan semoga teman-teman tidak mengalami apa yang saya alami, tetap sehat dan tetap semangat. Luar biasa. Mas Min, terima kasih. Bang Hoidon, terima kasih. Dan tentunya Pak Teguh, tetap semangat, Pak. Masih banyak mimpi yang belum tercapai. Bapak harus terus hidup ya, Pak ya? Siap. Baik, pemirsa sekali lagi, jangan pernah anggap remeh yang namanya hipertensi. Ingat Pak Teguh, gara-gara hipertensi harus mengalami gagal ginjal dengan segala hal yang harus dihadapinya. Ya, tidak ada hal yang menyenangkan dari komplikasi dari hipertensi. Oleh karenanya, mari gunakan teknologi laser yang sekarang bersinergi dengan teknologi NMES. Ada penjelasan dari Mas Panji, termasuk bagaimana cara untuk mendapatkannya. Mas Panji, silakan. Jangan sampai kita harus menyesal karena kita salah melakukan pola hidup dan kita tidak memanfaatkan teknologi yang ada secara cepat. Anda bisa menggunakan kombinasi dari teknologi low level laser dan juga teknologi NMES untuk melengkapi upaya hidup sehat kita. Karena Aku Laser persembahan dari Dokter Laser tentu saja merupakan alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki nomor izin edar. Untuk itulah kenapa sejak tahun 2011 kami menghadirkan Dokter Laser ke Indonesia. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari Dokter Laser. Dan kami juga terus menghadirkan inovasi, teknologi kesehatan, terutama teknologi laser yang dapat membantu memudahkan upaya hidup sehat. Oleh karena itulah kami persembahkan kepada Anda Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser untuk melengkapi upaya Anda menjadi lebih sehat bersama dengan keluarga. Ketika Anda memiliki Aku Laser, tentu saja akan dilengkapi dengan garansi resmi untuk suku cadangnya, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Ambil handphone Anda sekarang, hubungi nomor telepon yang tertera, atau langsung saja WhatsApp kami supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser persembahan Dokter Laser.